Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Nah, baik, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya? Baik semua kan? Nah, pada eh, pada kondisi saat ini kalian jaga kesehatan dan jangan sering-sering bermain di luar. Nah, langsung saja ke materi kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas pelajaran hari ini, kalian pasti masih ingat tentang pelajaran kemarin, ya, tentang monopoli dan kerja paksa. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh sistem sewa tanah dan pengaruh sistem tanam paksa. Nah, yang pertama ini pengaruh sistem sewa tanah. Daerah jajaran Hindia Belanda menjadi empat gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto yaitu gubernurnya, dan semua itu diserahkan tanggung jawabnya kekuasaan pada atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu yaitu yang pertama ini ada kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau land lease sales. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang A, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Nah, sangat aneh ya. Padahal petani tersebut itu memiliki tanah, tetapi mereka masih disuruh menyewa tanahnya milik mereka sendiri. Nah, yang B ini harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Nah, untuk sewa tanah tersebut itu untuk harganya itu tergantung kondisi tanah saat itu. Nah, yang C ini pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Jadi untuk sewa tanah itu dilakukan dengan uang. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Yang selanjutnya ini ada pengaruh tanam paksa. Ketentuan dan kebijakan tanam paksa ini diberlakukan pemerintah Hindia Belanda saat memberatkan masyarakat Indonesia. Apabila melaksanakannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Nah, jadi banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Nah, praktik-praktik ini dipenegakkan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut. Yang pertama ini menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang B, kelebihan hasil panen tanam wajib tidak pernah dibayarkan. Yang C, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 6 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang terakhir,
Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan wajib. Nah, penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi, yaitu kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Nah, jadi kita sudah membahas tentang pengaruh sistem sewa tanah dan pengaruh sistem tanam paksa. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa langsung di chat saya atau chat WA. Nah, tetap itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat dan belajar yang rajin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.